Nah, sore hari ini kita akan bersama-sama belajar dari seorang tokoh perempuan di Perjanjian Lama yang bernama Ruth. Kisahnya sangat menarik. Setiap kali saya diberi kesempatan untuk belajar dan untuk sharing mengenai kehidupan Ruth, saya selalu belajar sesuatu yang baru. Jadi saya bukan guru dan saudara bukan murid, tapi kita sama-sama sore hari ini belajar firman Tuhan. Mari kita buka Rut pasal yang pertama. Rut pasal yang pertama ayat 13 bagian terakhir sampai ayat yang ke-17. Ya, Rut pasal yang pertama ayat 13 bagian yang terakhir sampai dengan ayat yang ke-17. Di bagian terakhir dari ayat yang ke-13, Naomi mengatakan, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Jadi Naomi mengatakan kepada menantunya Orpa dan Ruth bahwa tangan Tuhan itu teracung terhadap dia. Artinya Tuhan itu menghukum dia, Tuhan itu marah sama dia, Tuhan itu mengutuk dia. Tuhan itu yang membuat dia merasa kepahitan, begitu ya. Lalu ayat 14, menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Ruth tetap berpaut kepadanya, kepada Naomi. Berkatalah Naomi kepada Ruth, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Ruth, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab di mana engkau pergi, perhatikan ini, sebab di mana engkau pergi, ke situ jugalah aku akan pergi. Dan di mana engkau bermalam, atau di mana engkau tinggal, di situ jugalah aku akan bermalam dan tinggal. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun akan mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ini ayat-ayat yang kita baca ini adalah ayat yang sangat terkenal sekali, satu janji, satu sumpah yang diucapkan oleh Ruth, sang menantu kepada Naomi, mertuanya. Ya, nah, saudara sekalian, izinkan saya menggunakan beberapa menit untuk menceritakan kepada saudara bagaimana kisah Ruth ini dicatat oleh Alkitab. Jadi pada suatu kali ada kelaparan di Bethlehem, ya. Karena kelaparan itu diceritakan ada satu keluarga yang dipimpin oleh Elimelech. Jadi Elimelech ini adalah bapaknya, adalah sang suami, sang bapak. Dan istrinya bernama Naomi. Mereka mempunyai dua anak laki-laki yang bernama Mahlon dan Kilion. Dan karena kelaparan di Bethlehem, lalu mereka memutuskan untuk pindah, untuk pergi ke daerah Moab. Ya, tujuannya apa? Tentu untuk bisa mencari makanan di sana karena di Bethlehem terjadi wabah kelaparan. Lalu mereka bermigrasi, begitu ya, pindah ke Moab. Nah, Moab ini bangsa lain, bukan Israel, begitu ya. Kemudian di sana setelah beberapa tahun matilah Elimelech. Alkitab kita tidak menceritakan berapa usia kematian Elimelech, tapi dari literatur yang saya pelajari, dari Alkitab yang saya baca, saya mendapat kesan Elimelech mati bukan dalam usia di mana dia pantas mati. Artinya apa? Artinya kematiannya ini unexpected. Tapi sekali lagi Alkitab tidak mengatakan itu, cuman kemungkinan besar kematian Elimelech bukan karena usia tua, tapi karena sesuatu yang unexpected, begitu ya. Dan kemudian anak-anaknya yaitu Mahlon dan Kilion mengambil perempuan Moab dan menikahi mereka. Yang pertama adalah Orpa dan yang kedua adalah Ruth. Dan setelah kira-kira 10 tahun tinggal di Moab, matilah juga Mahlon dan Kilion. Dan ini very obvious bahwa kematian Mahlon dan Kilion itu
juga unexpected death. Bukan mati karena usianya sudah tua, bukan mati karena sudah lemah, tapi mati karena tidak tahu, tiba-tiba mati dalam usia yang masih muda. Jadi dalam pemikiran saya, baik itu Elimelech, baik itu Mahlon, baik itu Kilion, mereka mati unexpectedly. Kira-kira begitu ya. Nah, ketika Naomi itu melihat bahwa suaminya mati dan kedua anaknya mati, dan kemudian dia mendengar bahwa di Bethlehem sudah tidak ada kelaparan lagi, maka dia memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Nah, kedua mantunya yaitu Orpa dan Ruth adalah menantu yang berbakti kepada mertuanya. Dan mereka mengatakan, aku akan ikut engkau untuk kembali ke Bethlehem. Lalu Naomi menjelaskan kepada mereka, tadi yang kita baca tadi, jangan ikuti aku. Tangan Tuhan itu teracung kepadaku. Ya, aku mengalami begitu banyak kepahitan. Bayangkan, suaminya meninggal dan kedua anaknya meninggal unexpectedly. Bayangkan itu kepahitannya seperti apa, dan Naomi memahami bahwa semua itu yang mengerjakan adalah Tuhan. Dia sedang marah kepadaku, dia sedang mengacungkan tangannya kepadaku, dia sedang menghukum aku. Jadi dia katakan, kembalilah kepada ibumu, carilah masa depan, carilah suami yang baru. Karena aku tidak bisa memberikan suami kepadamu, kata Naomi. Naomi mengatakan, kalau aku bisa punya anak hari ini, engkau masih harus menunggu 15, 20 tahun, 25 tahun lagi sampai anak itu bisa menikah denganmu. Jadi kembali kepada ibumu, kembali kepada bangsamu, cari masa depan, cari suami. Itu yang dikatakan Naomi. Kemudian mereka menangis karena mereka itu, Orpa dan Ruth menangis karena mereka sayang kepada Naomi. Tapi kemudian Orpa dengan berat hati dia pulang kepada ibu dan bangsanya. Lalu Naomi mengatakan kepada Ruth, sekarang kau pulanglah kepada ibu dan kepada bangsamu. Dan Ruth mengatakan, no. Dan tadi ayatnya sudah kita baca, dia mengatakan, kemana engkau pergi, aku akan pergi. Kemana engkau bermalam, aku akan bermalam. Bangsamu, bangsaku, Tuhanmu, Tuhanku, di mana engkau mati, aku akan mati. Wah, itu sumpah yang luar biasa, hebat yang pernah diucapkan oleh seorang menantu kepada mertuanya. Itu inti dari pasal pertama. Lalu Naomi tidak bisa lagi menghindar, Ruth mengikuti dia kembali ke Bethlehem. Dan ketika dia kembali ke Bethlehem, orang-orang di Bethlehem mengatakan, Naomi pulang, Naomi pulang. Lalu Naomi mengatakan kepada mereka, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, yang artinya pahit. Ya, dalam perjanjian lama, dalam kitab Keluaran ada Mara dan Meriba. Itu tempat di mana orang Israel mengembara di padang gurun dan airnya itu pahit. Naomi itu sebetulnya arti kata Naomi itu adalah menyenangkan, nyaman. Naomi itu arti katanya bagus sekali, nyaman, menyenangkan. Dia katakan jangan panggil aku Naomi. Aku tidak nyaman hidupnya, aku tidak senang hidupnya, aku pahit hidupnya. Panggil aku Mara. Itu inti dari pasal pertama dari kitab Rut. Pasal kedua, saya singkat saja, Rut kemudian bertemu dengan seorang yang bernama Boas. Pasal ketiga, pertemuan dengan Boas dilanjutkan. Dan pasal keempat kemudian Rut dan Boas menikah dan mereka melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Obed. Nah, Obed ini nanti mempunyai anak yang bernama Isai, ya. Dan Isai kemudian mempunyai anak yang bernama Daud. Mari kita baca satu ayat lagi, yaitu dari pasal yang terakhir, pasal yang keempat dari kitab Rut. Ya. Ayat 18, Rut pasal keempat ayat 18 sampai 22. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Abinadab, Abinadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas, dan Boas memperanakkan Obed, dan Obed memperanakkan Isai, dan Isai memperanakkan Daud. Demikianlah kisah hidup Rut dan kisah yang diceritakan oleh buku Rut. Jadi kalau saudara perhatikan, kitab Rut itu dimulai dengan tragedi demi tragedi demi tragedi. Gitu ya kira-kira ya. Jadi
Kalau saudara-saudara hidup sebagai, entah itu sebagai Naomi, entah itu sebagai Ruth, entah itu sebagai Orpa, maka kehidupan di pasal pertama bukan kehidupan yang membahagiakan. Apa saja? Coba bayangkan. Ada kelaparan, ya. Apakah kelaparan itu sesuatu yang menyenangkan? Tentu tidak. Tidak ada orang yang ingin kelaparan, ya. Tapi cerita ini dimulai dengan kelaparan, ya. Lalu ada apa lagi selain kelaparan? Ada kematian. Waduh. Dan kematiannya bukan kematian karena usia yang tua, kematian yang unexpected. Baik itu Elimelech, baik itu Mahlon, baik itu Kilion. Dalam satu keluarga. Dan mereka semua adalah laki-laki yang pada waktu itu menjadi kunci di satu keluarga. Ya, saya tidak akan banyak bicara soal perbedaan gender dalam khotbah hari ini, tapi semua laki-laki dalam keluarga Naomi meninggal, gitu ya. Naomi tidak punya pegangan, tidak punya status sosial yang diakui oleh masyarakat pada waktu itu karena suaminya meninggal dan kedua anaknya meninggal. Perempuan pada waktu itu seperti properti. Saya minta maaf ya. Sebelum dia menikah, perempuan itu adalah milik bapaknya. Setelah dia menikah, dia milik suaminya. Dan kalau suaminya mati, dia menjadi milik anaknya laki-laki. Nah, Naomi sudah menikah dan suaminya sudah meninggal. Dan kedua anaknya laki-laki juga meninggal. Jadi dia tidak punya status sosial yang resmi yang diakui oleh masyarakat pada waktu itu. Jadi kalau saya mau katakan itu habis-habisan. Jadi bukan cuma kelaparan tapi juga kematian. Nah kalau saya mau boleh tambahkan lagi, Naomi yang sudah tinggal sendirian ini ditemani oleh dua orang perempuan, yaitu Orpa dan Ruth. Dan kemudian dia mengatakan kepada kedua menantunya untuk pulang, dan kemudian Orpa memutuskan untuk pulang. Coba bayangkan saudara-saudara, kalau saudara punya teman 1000 atau 100, kemudian 5 orang meninggalkan saudara, mungkin tidak akan terlalu berasa. Kalau saudara punya teman, tidak usah 1000 atau 100, saudara punya teman 50, kemudian 5 diantaranya hilang, mungkin tidak akan terlalu terasa buat saudara-saudara. Tapi kalau saudara hanya punya 2 orang dan tinggal di tanah asing, ya, cuman punya 2 orang lagi, 2 orang perempuan yang sama-sama sebetulnya dalam status yang sama-sama lemah begitu. Dan kemudian ditinggalkan yang satu, jadi kehilangan 50%, betapa beratnya itu. Ya, betapa beratnya. Mungkin Naomi tidak mengatakannya, tapi betapa beratnya ditinggalkan ketika kita tidak punya banyak teman sebetulnya. Ya, jadi pasal 1 kisah dari Ruth ini dimulai dengan tragedi demi tragedi. Ada tragedi kelaparan, tragedi kematian, ditinggalkan oleh menantu, sesuatu yang orang tidak harapkan, sesuatu yang orang tidak inginkan terjadi, sesuatu yang tidak membahagiakan, tidak sesuai dengan nama Naomi. Tetapi saudara, kalau saudara perhatikan dari kisah-kisah Ruth, akhir dari cerita ini adalah happy ending, sukses, berhasil. Happy endingnya apa? Ya, level pertama happy endingnya tentu kemudian Ruth mendapatkan suami yang baik, Boaz, suami yang bisa mencukupkan kebutuhannya dan menjamin masa depannya. It's happy ending. Meskipun awalnya dia ditinggal mati oleh suaminya, meskipun awalnya dia mengikuti Naomi meskipun tidak jelas masa depannya, tapi ternyata Tuhan menyediakan dia suami yang baik, yaitu Boaz. Bukan hanya baik, tapi suami yang mencukupi kehidupannya dan suami yang menjamin masa depannya. Bukankah itu yang diidam-idamkan oleh semua wanita untuk bisa mendapatkan seorang suami yang bertanggung jawab dan baik seperti itu? Yang kedua, happy ending yang kedua. Orang-orang, kalau sudah baca pasal yang keempat, saya tidak baca sekarang ini, tapi sudah baca sendiri setelah ibadah ini, ketika Obed dilahirkan oleh Ruth dan Boaz, perempuan-perempuan mengatakan, Naomi, engkau ini adalah perempuan yang berbahagia. Ya, karena anak yang dilahirkan ini yang akan menjamin engkau. Bayangkan, ini anaknya Ruth sebetulnya, tetapi Naomi itu yang menjadi tokoh utama dalam kisah ini. Kalau saya boleh katakan kisah Ruth itu, orang yang bernama Ruth itu seperti seperti orang yang bermain
bermain bola di lapangan begitu ya. Kalau wayang dia yang dimainkan oleh dalangnya gitu, yang harus main dramanya, yang harus mengalami segala naik turunnya kehidupan. Tetapi sebetulnya apa yang dialami oleh Ruth itu sebetulnya intinya adalah untuk menceritakan bagaimana kehidupan Naomi yang tadinya sebagai seorang istri dari keluarga yang bahagia, kemudian karena kelaparan pindah ke Moab dan kemudian kehilangan suami dan kehilangan anak laki-lakinya, tapi kemudian gara-gara Ruth dan yang melahirkan Obed, hidup Naomi dipulihkan kembali. Dari Naomi yang artinya pleasant menjadi Mara yang artinya pahit. Oleh karena ketaatan dan kesetiaan Ruth dipulihkan kembali menjadi Naomi yang berbahagia karena Obed. Ya, itu ada di pasal yang keempat bagian terakhir. Itu level kedua dari keberhasilan dan sukses dari kisah Ruth. Nah, yang terakhir, yang paling tinggi keberhasilan atau happy ending yang paling tinggi dari kisah Ruth adalah bahwa ternyata Ruth dan Boas itu adalah nenek moyang dari raja yang terbesar dari Israel, yaitu Raja Daud. Dikatakan tadi Ruth dan Boas punya anak namanya Obed, kemudian Obed melahirkan Isai dan Isai melahirkan Daud. Jadi Isai adalah bapaknya Daud, kemudian Obed adalah engkongnya Daud, dan Ruth dan Boas adalah kakek dan nenek buyutnya Daud. Ya, jadi kalau begitu mudah saja kisah Ruth ini dituliskan ketika Daud sudah menjadi raja dan Daud sudah menjadi raja yang besar dan Daud sudah menjadi legenda. Kalau Daud itu bukan siapa-siapa, kalau Daud bukan orang yang penting, mungkin tidak pernah ada kisah Ruth. Tapi karena Daud menjadi raja dan raja yang hebat dan menjadi legenda yang dielu-elukan, orang mulai mau bertanya dari mana asal-usulnya Daud. Yang ternyata nenek moyangnya punya kisah yang menarik, yaitu Ruth dan Boas, Naomi dan Elimelek. Maka itu adalah kitab Ruth. Jadi kitab Ruth ini tidak ditulis pada saat kejadian itu. Mungkin 100 tahun setelahnya, mungkin bahkan lebih setelahnya. Setidaknya pada waktu kisah Ruth dituliskan, Daud sudah menjadi raja yang besar. Mungkin saja Daud sudah mati. Bahkan beberapa orang penafsir mengatakan Daud itu identik dengan Mesias, dengan Kristus, karena janji mengenai Mesias diulangi kembali kepada Daud. Tuhan mengatakan kepada dia, kerajaanmu akan kokoh selama-lamanya. Kepada siapa janji itu? Kepada Daud. Itu berbicara mengenai Mesias, bukan mengenai Daud sebagai satu orang, tapi tahtamu tidak akan ada yang menghancurkannya. Tentang siapa itu? Tentang Mesias. Itu happy ending level ketiga. Ya, jadi saya ulangi, happy endingnya apa? Happy endingnya Ruth bisa menemukan suami yang baik, Naomi hidupnya dipulihkan. Tapi yang terakhir ternyata kisah ini melahirkan raja terbesar Israel, Raja Daud. Dan bahkan melaluinya kemudian Mesias itu akan dilahirkan menjadi juru selamat dunia. Jadi sesuatu kisah yang dimulai dengan tragedi demi tragedi ternyata ada endingnya yang luar biasa. Bukan aja happy tapi luar biasa besar dan unimaginable. Ruth tidak pernah memikirkan itu, Boas tidak pernah memikirkan itu, Naomi tidak pernah memikirkan itu. Bagi Naomi yang dipikirkan dalam otaknya adalah bagaimana aku bisa lepas dari kepahitan ini. Bagi Ruth yang dipikirkan bagaimana aku bisa mendapatkan suami yang menjamin masa depanku. Kita pun demikian. Dalam hidup kita tidak berpikir terlalu panjang. Kita cuma berpikir bagaimana kita bisa hidup baik hari ini. Atau mungkin 10 tahun lagi. Tapi Tuhan itu berpikir panjang dan punya rencana yang besar melalui hidup kita. Nah, saya mau singkat saja. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah Ruth atau dari Ruth? Saya ada 3 poin yang saya mau ingin sampaikan. Yang pertama, bahwa ternyata tragedi dalam kehidupan kita bisa dipakai oleh Tuhan sebagai permulaan yang baru untuk suatu happy ending, untuk suatu keberhasilan. Bayangkan kelaparan, siapa yang mau kelaparan? Kematian, siapa yang mau kematian? Tapi melalui kelaparan, melalui kematian, melalui ditinggal oleh Orpa,
Itu proses menuju happy ending, proses menuju menyiapkan Raja Daud, proses menuju menyiapkan Sang Mesias itu dimulai di situ. Saya tidak mau mencocok-cocokkan firman Tuhan dengan keadaan kita. Tetapi COVID-19, siapa yang mau COVID-19? Kita semua berdoa supaya wabah ini cepat selesai. Kita semua berdoa supaya vaksin segera ditemukan. Itu doa-doa yang baik sekali. Tapi saudara-saudara, mari kita berpikir dengan kacamata yang baru. Mungkin COVID-19 is the new beginning. Untuk suatu keberhasilan yang kita tidak pernah bisa bayangkan. Siapa? Ruth, Naomi, Boas tidak pernah mikirkan bahwa nanti buyutnya itu jadi Raja Israel yang paling besar. Dan nanti kemudian akan lahir Mesias dari keturunannya. Siapa yang pernah berpikir seperti itu? Tapi who knows? Saya mengundang kita, ini poin pertama, pakai kacamata yang baru. COVID-19 adalah a new beginning. Saya mengembalakan House for All Nation di Calgary. Saya tidak pernah tahu masa depan gereja ini, apalagi dengan COVID-19. Saya tidak tahu what is the new normal. Saya tidak tahu bagaimana nanti ibadah setelah ini. Tapi saya ketika belajar dari Ruth ini, saya excited dan bersyukur. Seolah-olah we are looking forward for a new beginning. Untuk suatu happy ending, untuk suatu keberhasilan yang unimaginable, yang kita tidak pernah pikirkan, yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, saudara, di tengah-tengah COVID-19 ini tentu kita banyak yang ada yang sakit, yang mungkin lemah fisiknya, ada yang kehilangan pekerjaan barangkali, ada yang stres barangkali. But ayo kita kembali kepada firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan bisa memakai semua tragedi kehidupan yang seberat apapun juga for a new beginning, for a new success, for a new happy ending. Nah, saudara, luar biasa ya, kita berpikir pendek, kita cuma mau this virus untuk pergi. Tapi Tuhan itu melihat panjang, merencanakan panjang, bahkan yang mungkin kita tidak pernah pikirkan, yang Dia sediakan bagi kita. Jadi dengan iman, tentu kita berdoa supaya ini segera berlalu. Tapi dengan iman, jangan menyesali atau jangan mengeluh. Karena Tuhan bisa memakai tragedi for a new beginning, new success, keberhasilan yang besar, yang unimaginable. Yang kedua, tentu saya tidak berdoa bahwa kita harus mengalami hal yang sulit dulu gitu ya, supaya bisa berhasil begitu ya. Jadi yang membuat happy ending dalam kisah Ruth bukan hanya tragedi-tragedi itu, tetapi ada kualitas atau karakter dari Ruth yang luar biasa, yang saya kagumi. Ketika saya belajar di seminari, saya bilang kepada dosen saya adalah seorang ahli perjanjian lama. Saya bekerja untuk dia dan dia seorang ahli dari kitab Ruth. Saya bilang pada dia, saya tidak percaya bahwa di dunia ini ada orang yang seperti Ruth, terlalu baik, terlalu bagus, terlalu bagaimana begitu ya. Rasanya tidak mungkin orang biasa bisa seperti itu. Ya, dan karakter yang paling top, yang paling tinggi dari Ruth itu adalah kesetiaannya, atau saya katakan loyalitas, faithfulness, loyalty. Itu bayangkan sumpah yang diambil oleh Ruth kepada Naomi. Dia mengatakan begini, kemana engkau pergi, aku akan pergi. Pergi itu temporary sifatnya. Jadi saya mau ke supermarket misalnya, dan anak saya mengatakan aku mau ikut dad ke supermarket. Itu pergi, saya pergi ke supermarket, dia ikut ke supermarket ya. Tapi besok saya pergi ke supermarket lagi, belum tentu dia akan ikut saya. Sifatnya temporary, hari ini saya pergi, dia mau pergi. Tapi Ruth mengatakan, di mana engkau bermalam, aku juga akan bermalam. Bermalam itu tinggal, stay lebih lama. 4 tahun yang lalu, 4 tahun setengah yang lalu saya mengatakan saya mau pindah ke Calgary kepada keluarga saya. Ya, sudah berdoa. Lalu mereka, kami ikut. Jadi artinya apa? Bukan cuma pergi ke supermarket pulang hari ini, besoknya enggak, tapi memutuskan untuk ikut bapaknya pindah ke Calgary, tinggal bersama dalam satu rumah dan membangun kehidupan di Calgary. Kira-kira begitu, tinggal bersama. Kemudian dikatakan bangsamu bangsaku, ini lebih dalam lagi, ini ganti paspor, ganti kewarganegaraan begitu ya. Jadi dari Moab menjadi orang Israel ya. Jadi komitmen yang lebih tinggi lagi loyalitasnya. Dia bilang kepada Naomi, ini loh aku ganti paspor, aku sekarang setia kepada
bangsa Israel gitu. Aku jadi setia gitu ya. Karena aku warga negara Israel, aku punya tanggung jawab kepada bangsa ini ya, bela negara dan segala macam. Jadi bukan hanya tinggal di Israel, di Bethlehem, tapi menjadi warga negara. Bukan hanya kita beda itu ya, bedanya apa itu permanen residen dan warga negara permanen residen Indonesia di Kanada dan warga negara Kanada. Begitu kita menjadi warga negara, kita punya tanggung jawab untuk membela negara di mana kita itu sebagai bagian dari negara itu. Ya, jadi lebih dalam lagi itu, Ruth. Dan kemudian dia mengatakan Tuhanmu menjadi Tuhanku. Wah, ini pindah agama. Personal sekali. Jadi bukan cuma ganti paspor, tapi keyakinan tuh, iman itu luar biasa sekali. Dan terakhir dikatakan, di mana engkau mati, aku mati. Sebetulnya bukan di mana engkau mati, aku mati. Tapi ketika engkau mati, aku juga mau mati. Ketika engkau dikubur, aku juga mau dikubur. Itu terjemahan yang lebih tepat sekali. Maka itu saya bisa belajar kenapa ada beberapa orang di bagian dunia ini yang kalau suaminya mati ya karena budayanya patriarkal dan kemudian harus dibakar, kemudian istrinya ikut nyemplung mati bersama-sama ya. Jadi kalau suamiku mati, aku mau mati, itu absolute loyalty. Artinya apa? Aku bukan cuma setia pada saat hidup, tapi aku juga setia ikut kamu kalau kamu mati. Ya, kalau orang Cina itu orang yang sudah mati biasanya dibuatkan itu uang-uang dari kertas itu dikirim atau dikasih itu ya supaya nanti di alam baka dia punya duit barangkali begitu ya. Tapi ini absolute loyalty. Kamu mati di alam baka, aku mau temani kamu, aku mau ikut mati. Itu kira-kira sumpahnya, Ruth. Padahal ini sumpah bukan dari istri kepada suami, dari mantu kepada mertua. Padahal hubungan yang paling dekat di dalam hidup manusia adalah suami dan istri setelah dengan Tuhan. Karena itu ada beberapa hal yang kita hanya bisa sharingkan kepada spouse kita, tidak bisa kita katakan kepada orang lain. Ada beberapa hal yang hanya kita bisa lakukan kepada spouse kita tidak bisa lakukan kepada orang lain. Tapi sumpah pernikahan mengatakan apa? Aku akan setia kepadamu, baik senang maupun susah, kaya atau miskin, lapar atau kenyang. Tapi ketika maut datang, sumpah itu selesai. Ya kan? Biarlah maut yang memisahkan kita. Selesai sumpahnya. Kalau salah satu mati sudah. Ya, sang istri atau sang suami berhak untuk menikah lagi. Kalau salah satunya sudah meninggal. Tapi Ruth lebih dalam daripada itu. Kalau engkau mati, aku mati. Kalau engkau masuk dikubur di situ, aku juga masuk dikubur di situ. Wow, ini absolute loyalitas dan absolute faithfulness. Tapi saudara, ada satu hal yang menarik yang saya mengajak kita untuk zooming pakai kaca pembesar, lihat kepada teks ini. Pada ayat 13 tadi yang kita baca di bagian terakhir, Naomi menjelaskan, sekali lagi, Naomi menjelaskan kepada Orpa dan kepada Ruth bahwa tangan Tuhan teracung kepadaku, tangan Tuhan membuat aku pahit, tangan Tuhan membuat aku menderita. Tangan Tuhan yang mengambil Elimelek, Mahlon, dan Kilion. Tangan Tuhan yang menciptakan kelaparan. Kira-kira begitu saya terjemahkan. Tangan Tuhan itu yang mengubah aku yang sebetulnya artinya pleasant menjadi mara yang artinya bitterness. Bitter atau pahit itu. Naomi memahami itu Tuhan. Bayangkan ya. Nah saudara, Ruth mengatakan, your God will be my God. Tuhan yang mana itu? Tuhan yang tangannya teracung kepada Naomi. Tuhan yang membuat hidupnya Naomi pahit. Tuhan yang mengambil anak laki-laki dan suami Naomi. Tuhan yang menciptakan kelaparan. Ruth mengatakan kepada Tuhan, itulah the God of the Israel, Yahweh. Aku akan percaya dan beriman. Loh, kaget enggak Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian? Kita kalau mau memberitakan Injil, what do we do? Kita akan promosi kepada orang lain bahwa Tuhan itu baik, betul? Bahwa Tuhan itu menyembuhkan, betul? Bahwa Tuhan sanggup membuat mujizat, betul? Bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita kalau kita bertobat akan dibawa ke surga, betul? Semua yang baik tentang Tuhan kita ceritakan kepada orang lain supaya orang lain mau percaya kepada Tuhan. Tapi Naomi dan Ruth kisahnya aneh. Naomi menjelaskan
memberitakan bahwa the God of Israel, tangannya teracung kepadaku, mengutuk aku, membuat aku pahit. Lalu Rut mengatakan, kepada Tuhan yang seperti itu, aku mau percaya dan beriman. What do you think? Saya mau pakai kata ini ya, saya tidak mau melebih-lebihkan. Jantung saya hampir berhenti. Ini waktu nyiapkan khotbah ini. Ini fresh, saya belajar baru ini. Bukan, saya tidak belajar di seminari, saya belajar ketika menyiapkan khotbah hari ini. Kepada Tuhan yang membuat pahit hidupnya Naomi. Kepada dialah Rut mengatakan, aku mau percaya dan menjadikan dia Tuhanku. Kalau kita setia, kalau kita itu loyal kepada orang yang baik kepada kita, itu biasa, itu ada gula, ada semut namanya, kalau pepatah Indonesia. Tapi kalau kita loyal dan setia kepada orang yang menyakiti kita, kepada orang yang tidak memberikan kita apa-apa, wah itu kembali saya katakan is an absolute loyalty, absolute faithfulness. Banyak orang baik di dunia ini, tapi tidak banyak orang setia. Maka itu saudara-saudara, kadang-kadang saya sedih juga. Kadang-kadang saya konseling dengan pasangan-pasangan yang bermasalah. Seringkali mereka mengatakan, sudah cerai saja, cerai saja, cerai saja. Kadang-kadang saya tidak lihat di mana nilai kesetiaannya. Kadang-kadang pasangan bermasalah mengatakan, aku tidak dapat apa-apa lagi dari dia. Aku tidak merasakan manfaatnya lagi hidup bersama dia. Di mana loyalitas, di mana faithfulness, tidak terlihat lagi. Saya sedih melihat orang yang suka pindah-pindah gereja. Jangan salah mengerti, pindah gereja boleh-boleh saja. Pindah gereja bukan dosa. Tapi saya bertanya-tanya, ketika seseorang itu memutuskan untuk menjadi bagian dari satu gereja, apa dasar pemikirannya? Kalau dasar pemikirannya adalah, oh aku jadi anggota gereja A dan kemudian diberkati dengan khotbahnya dan aku stay di situ. Kemudian ada khotbah yang jelek, kemudian aku pindah kepada gereja yang B. Aduh, itu kayak pindah restoran. Di gereja B kemudian senang beberapa minggu, tapi karena diminta untuk memberikan persembahan untuk pembangunan gedung gereja, dia mengatakan, aduh aku tidak mau kasih duit buat gereja. Aku pindah ke gereja C. Di gereja C ibadah beberapa minggu, kemudian mengatakan, aduh panas, tidak ada AC-nya, pindah ke gereja lain. Gereja lain mengatakan, di sana pujian penyembahannya ngantuk, pindah ke gereja lain. Kalau itu yang dijadikan dasar pemikiran untuk pindah-pindah gereja, atau barangkali konflik dengan orang lain, saya jadi bertanya-tanya, is that doing church? I said no, not at all. Doing church itu require loyalty. Doing church itu require faithfulness, karena it is not the church, but it is God, the head of the church. Itulah yang kita layani. Jadi saudara-saudara, luar biasa ini ya, Rut ya. Jadi dia bukan hanya menjadikan seolah-olah pindah agama dari agama sebagai seorang Moab menjadi agama yang mengikuti Yahweh. Tapi dia sadar bahwa Yahweh yang akan dia ikuti itu sedang mengacungkan tangannya kepada Naomi. Tapi dia dengan sengaja dan dengan komitmen mengatakan, aku akan ikut Tuhan itu. Bukan Tuhan yang lain. Bukan ada gula, ada semut. Tapi absolute faithfulness dan loyalty apapun keadaannya. Itu hal yang kedua yang kita pelajari. Yang terakhir, hal yang ketiga. Dalam cerita-cerita Alkitab, itu biasanya ada tokoh antagonis. Ada yang baik dan ada yang jahat. Ambil contoh kisah Kain dan Habil. Ada Habil yang baik, ada Kain yang jahat. Kisah Nuh, ada Nuh yang baik, ada orang banyak yang jahat. Kisah apa lagi? Ya, kisah Yesus, ada Yesus yang baik, ada Yudas yang mengkhianati. Jadi biasa seperti itu ya. Jadi ada yang baik, ada yang jahat. Tapi dalam kisah Rut tidak ada yang baik, tidak ada yang jahat. Jangan salah mengerti, Orpa itu bukan orang yang jahat. Orpa itu orang yang baik. Ketika dia pulang ke rumah ibunya, pulang kepada bangsanya, dia menangis dengan berat hati. Dia sebetulnya seorang menantu yang baik. Tapi dia berpikir logis dan ikut nasihatnya Naomi untuk pulang. Ya. Jadi Orpa bukan orang yang jahat. Lalu kalau Orpa bukan orang yang jahat, kalau dia orang yang baik, seperti apakah Rut? Rut adalah orang yang lebih baik. Ya. Nah, kalau kita baca dalam pasal yang ketiga, kita tidak baca tadi, tapi kalau kita baca pasal ketiga,
Sebetulnya ada orang yang lebih layak untuk menebus Naomi sebelum Boas. Ada kerabat yang lebih dekat yang seharusnya bertanggung jawab untuk menebus Naomi. Dan kerabat ini bukan orang jahat, dia orang baik dan he is willing to redeem Naomi. Dia itu rela dan mau berkorban untuk menanggung hidupnya Naomi. Jadi dia orang baik, tapi Boas mengatakan kalau kamu nebus Naomi, kamu mesti nikahin mantunya yang namanya Ruth. Dan dia mengatakan kalau itu aku tidak bisa. Dan karena tidak bisa, maka Boas menjadi orang yang menebus Naomi dan menikahi Ruth. Apakah orang ini jahat? Tidak, orang ini baik. Dia berkorban and he is willing to redeem Naomi dan hidupnya, membiayai hidupnya, memulihkan hidupnya, merestore status sosialnya. Orang ini baik, tapi dia tidak mau menikahi Ruth. Dia sudah punya keluarga, tidak mau nanti ada urusan dengan masa depan dan warisan dan segala macam. Dia tidak mau. Jadi kalau begitu orang ini bukan orang jahat, orang baik. Lalu siapakah Boas? Boas orang yang lebih baik. Jadi Orpa orang baik, Ruth orang yang lebih baik. Laki-laki ini orang yang baik, tapi Boas orang yang lebih baik. Nah, saudara-saudara, saya masih ingat satu buku yang menjadi favorit buku saya, covernya warna merah, judulnya Good to Great dari Jim Collins. Dia mengatakan bahwa hal yang mencegah manusia untuk mencapai yang terbaik adalah karena dia puas dengan apa yang baik. Jadi musuh dari excellent itu bukan sesuatu yang buruk. Musuh dari excellent adalah good. Maka itu judul bukunya Good to Great. Bagaimana untuk leveling up dari good to great. Kalau kita puas dengan apa yang baik, kita tidak pernah mencapai yang terbaik. Nah, dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengajarkan kalau ada orang yang meminta engkau bajumu, engkau harus memberikan apa? Jubahmu. Ya, jadi kalau ada orang yang meminta engkau berjalan 1 mile, engkau harus berjalan 2 miles. Maka itu ada ungkapan doing the extra miles. Ya, nah, saudara, menarik ya. Jadi manusia baik itu is good, tapi kisah Ruth mengajarkan bahwa keberhasilan itu terjadi karena orang-orang bukan hanya baik, tapi doing something excellently, berkorban lebih, doing the extra miles. Ruth, Boas, tidak ada tokoh yang jahat di sini. Orpa bukan orang yang jahat, jangan salah mengerti. Laki-laki tadi bukan tokoh yang jahat, tetapi ada orang-orang seperti Ruth, ada orang-orang seperti Boas yang mengambil an extra miles yang bukan tanggung jawabnya, tapi dia mau mengambil beban itu. Dan karena mereka itu, a new success, a new future, masa depan yang baru, pengharapan itu menjadi ada. Anak saya latih setiap hari membersihkan mainan yang mereka mainkan di lantai. Kadang saya minta tolong satu anak saya, tolong bersihkan. Dan biasanya jawaban anak saya mengatakan, oh itu bukan saya, Dad, itu yang lain. Ya, contoh anak saya namanya Elliot dan Kiefer, ya, yang laki-laki. Kalau saya bilang, Elliot tolong bersihkan mainan di lantai, Dad, itu bukan aku, itu Kiefer. Ya, saya selalu mengatakan kepada dia, Elliot, aku enggak cari tahu siapa yang melakukannya, tapi aku mau kau mengerjakannya. Saya ingin melatih kepada anak-anak saya. Ya, memang tiap-tiap kita punya tanggung jawab yang kita harus ambil, tanggung jawab yang harus kita kerjakan dengan kesetiaan. Tetapi salah satu kunci keberhasilan adalah doing the extra miles, doing something bukan hanya good, bukan hanya well, tapi with excellent, dengan semangat untuk memberikan yang terbaik. Luar biasa ya, saudara-saudara ya. Nah, kalau seandainya Ruth tidak mengambil yang terbaik, yang lebih baik, yang extra miles, buku ini tidak pernah ada. Kisah Ruth tidak pernah ada dalam Alkitab. Tapi karena dia setia kepada Naomi, dia ikut Naomi, sebetulnya dia bisa pulang kepada ibunya dan kepada bangsanya. Tapi dia mengambil extra miles, ngambil tanggung jawab yang lebih besar untuk mertuanya. Ada kisah Ruth, ada Raja Daud, ada Mesias. Ya, nah, saudara, itulah 3 hal yang saya ingin sharingkan. Jadi kalau boleh saya ulangi saja cepat ya. Nomor 1, jangan discourage. Kita bikin ini firman Tuhan praktikal dalam hidup kita, dan ini fitting dalam hidup kita saat ini.
Jangan discourage kalau kita mengalami dalam hidup ini tragedi demi tragedi. Apapun itu, entah itu kematian, entah itu penyakit, entah itu kebangkrutan, entah itu kelaparan, entah itu ditinggalkan orang-orang yang mengasihi kita, ditinggalkan orang-orang yang kita andalkan. Jangan pernah discourage dan khawatir, karena semua tragedi yang kita alami dalam hidup ini bisa menjadi a new beginning, bisa menjadi a new beginning for a big unimaginable success. Ya, saya bukan promosi sukses, tapi kita looking forward untuk satu keberhasilan yang besar yang direncanakan oleh Tuhan melalui dan di dalam hidup kita. Kadang-kadang harus lewat tragedi. Be faithful, ya. Yang kedua, mari kita belajar untuk hidup loyal dan setia. Saya sudah katakan, boleh saya ulang sekali lagi. Orang baik banyak, orang setia sedikit. Orang-orang yang melihat keberhasilan sampai pada akhirnya itu orang-orang yang setia. Banyak orang baik, ya, tapi belum sempat berhasil sudah mundur, tidak setia. Dia tidak akan menikmati dan mengalami keberhasilan itu. Tapi orang yang setia, meskipun sedang di atas maupun sedang di bawah, sedang senang maupun sedang susah, dia akan mengalami dan melihat keberhasilan itu. Dan yang terakhir, mari kita menjadi orang-orang yang bukan saja mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Mari kita menjadi orang-orang seperti kata Tuhan Yesus. Kalau diminta bajunya, berikan jubahnya. Kalau diminta jalan 1 mile, jalan 2 mile. Giving more, doing more, apalagi serving more for the glory of God. Di situ orang-orang seperti itu yang akan melihat extraordinary success, extraordinary keberhasilan, extraordinary masa depan. Ya, saudara, sungguh ajaib firman Tuhan. Saya sungguh bersuka cita dan belajar banyak dari kitab Rut. Meskipun saya sudah baca berkali-kali, tapi saya sungguh diberkati oleh apa yang diajarkan melalui kehidupan Rut. Saya berharap firman ini memberkati saudara-saudara sekalian, membangun, memberikan pengharapan yang baru, menguatkan, dan membuka mata kita untuk melihat bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang besar di dalam dan melalui hidup kita. Ayo kita responi dengan ketaatan. Tuhan memberkati.